Tiga. Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam Mas Andi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Kak. Anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Ya jadi gini Bu, alhamdulillah sebagai langkah awal untuk melakukan coaching ada beberapa pertanyaan nih saya untuk Ibu. Iya Pak. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya Mas ya. Ya. Kemudian coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya Pak. Ya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya Pak. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya berikan kali ini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Untuk proses coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present ya Pak, atau mendengarkan kehadiran penuh. Lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sekali ya. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini adalah kehadiran penuh ya Pak, present, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, Iya, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini? Tentunya dengan coaching ini nanti saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapinya Pak. Baik. Demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini. Silakan nantinya Ibu melanjutkan ke coaching. Kemudian nanti akan bisa saya tindak lanjuti. Oke, terima kasih Ya, Pak. baik. Pak Ferry, Ibu Elva. gimana Pak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Minggu kemarin kemana Pak nggak kelihatan? Minggu kemarin kebetulan ada saudara saya yang menikah di Padang, jadi saya ke Padang. Oh, ke Padang. Ke Padang. Ya, Pak. Oke, baik Pak. Menikmati nggak Pak liburannya nih? Lumayan sih, Bu. Lumayan ya. Sekalian cari-cari berhasil. Oke. Tapi walaupun Bapak udah liburan, tapi saya kok melihat Bapak akhir-akhir ini kayak masih ada yang dipikirkan gitu Pak. Ada Pak Ferry lagi ada masalah nih. Iya, kebetulan sekali sih Ibu Elva tanya seperti itu. Sebenarnya saya juga pengen cerita ke Ibu Elva, tapi Ibu Elva bertanya duluan. Iya. Jadi sedikit lebih tenang seperti itu, Bu, Iya ya. Pak. Jadi saya itu memang lagi ada masalah nih, Bu. Siswa saya itu di kelas sepertinya bosan, kemudian seperti tidak bersemangat untuk pembelajaran saya seperti itu, Bu. Oh iya. Tidak fokus lah seperti itu. Jadi itu ya yang buat Bapak akhir-akhir ini agak terbebani gitu Iya. ya Pak. Jadi anak-anak di kelas tidak fokus begitu ya Pak ya, dan kayaknya kurang merasa bersemangat dalam Iya. belajar gitu ya Pak. Kalau begitu apa sih Pak kira-kira nih menurut Bapak hambatan yang Bapak temukan nih sehingga anak-anak kita merasa seperti itu gitu Pak? Setelah saya melihat lebih dalam lagi, saya amatin, Bu. Ternyata anak-anak di kelas saya itu sepertinya bosan, Bu, dengan pelajaran seperti itu saja, kemudian monoton tanpa ada inovasi dari saya. Seperti pembelajaran saya itu kurang menarik, Bu, bagi mereka seperti itu, Bu. Oh iya, kurang menarik ya Pak, dan terkesan agak monoton gitu ya Pak ya, sehingga anak-anak kurang bersemangat ya Iya. Pak. Nah jadi nih Pak, kalau menurut Pak Ferry nih, rencana seperti apa kira-kira nih Pak yang akan Bapak lakukan agar anak-anak kita bisa lebih bersemangat dalam belajar, mereka lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan Pak Ferry nih? Sebenarnya saya juga bingung ya, Bu ya. Alhamdulillah dapat rekan untuk mengatasi masalahnya dengan Ibu. Saya coba ngulik-ngulik nih, Bu, dengan rekan-rekan di buku. Saya tuh mungkin menemukan
sebuah cara nih Bu. Bagaimana kalau kedepannya saya akan menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, yang kreatif, contohnya pakai video seperti itu Bu. Dan mungkin juga saya bisa menerapkan teknik stop mindfulness seperti itu Bu. Oke, jadi sudah ada terpikir nih Pak ya dengan teknik mindfulness, bisa juga dengan pembelajaran menayangkan video begitu Pak. Nah sekarang nih gimana nih kira-kira komitmen Pak Ferry nih agar apa yang sudah Bapak rencanakan itu bagaimana menjalankan rencana itu agar bisa sesuai dengan harapan Pak Ferry? Jadi Bu, kebetulan kan besok pelajaran mapel saya nih Bu, mapel PJOK. Jadi rencananya besok saya akan membawa media pembelajaran ke kelas mereka dengan video dan akan melaksanakan teknik mindfulness seperti itu Bu. Oke, jadi besok udah mau langsung dicoba nih ya Pak? Langsung action besok. Langsung action, oke. Teknik stop dengan mindfulness gitu Iya. ya. Oke, dengan menghadirkan video-video juga. Iya. Oke, semangat Pak ya. Iya. Lalu Bapak nih, siapa ya yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan rencana Bapak ini agar ini memang benar-benar bisa terlaksana gitu Pak? Yang saya harapkan sih Bu, sebenarnya semua warga sekolah membantu saya dan mensupport saya. Namun untuk dalam waktu dekat ini mungkin dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dulu Bu, untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, jadi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dulu Iya. ya Pak ya. Iya, semoga aja berjalan lancar ya Pak. Lalu bisa nih sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, anak-anak bisa lebih bersemangat dan fokus dalam belajar Pak. Nah, saya apa udah sedikit menemukan ya bagaimana solusinya agar Bapak bisa fokus. Sekarang gimana nih perasaan Bapak setelah kita coaching nih? Perasaan saya Bu tadi gelisah, Oke. gundah galau melana. Oke. Sekarang saya lebih bahagia. Lebih bahagia. Plong, sepertinya beban saya itu sudah tenang seperti Sudah itu. tenang ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu Pak. Semoga ini bisa membuahkan hasil sesuai yang Bapak harapkan ya Pak. Semangat Pak Ferry. Amin. Saya yakin Pak Ferry adalah guru yang inovatif, guru yang selalu mau belajar dan menghadirkan hal-hal baru kepada anak didik kita. Semangat Pak. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam Pak Sandi. Saya tadi sudah memperhatikan coaching ya Bu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Iya, pada Ibu pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam praktek coaching ini Pak, saya sudah menggunakan alur tirta gitu ya Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu juga rencana aksi dan tanggung jawab gitu Pak, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali kunci, menceritakan lebih dalam permasalahan dan menemukan solusi-solusinya begitu Pak. Baik sekali ya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ferry dan Bu Elva sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta ya. Bu Elva sudah berusaha menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Pak Ferry bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Pak. Dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu Pak ya, tentu ingin memperdalam lagi nih berdasarkan alur tirta ini gitu ya Pak. Jadi saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, ya istilahnya improvisasi lah Pak terhadap bagaimana teknik tirta ini gitu Pak. Oke, baik, ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Nah, demikianlah observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, siap, amin. Saya tutup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama ya. Mari.